mahasiswa, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Ananda Tri Elsanixzat, di Bincang Aja Dulu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat nih dengan kehidupan sehari-hari kita, yakninya manajemen waktu. Tapi pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri nih. Nantinya saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang bertugas sebagai reporter, talent, talk show, dan tutorial. Nah, rekan-rekan semua, di era yang serba cepat seperti ini, kita sering merasa bahwa waktu itu berjalan begitu cepat. Tugas numpuk, kerjaan banyak, tetapi hasilnya belum maksimal. Nah, disinilah pentingnya manajemen waktu. Bagaimana sih cara manajemen waktu yang baik? Yuk, simak vlog ini selengkapnya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah kesibukan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Padang yang sedang mengatur waktu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, yuk kita tanya-tanya. Halo, kakak dengan siapa nih? Halo, kenalin aku Rizky Zahra dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, kakak sekarang lagi ngerjain apa? Nah, kebetulan aku tuh sekarang lagi ngerjain PJBL, tugas itu sama dari prodi aku sendiri itu lagi ada event kok, Kak. Oh, kalau PJBL itu kan kelompok ya kak, pemakai ada tugas berbagi. Kak suka kebingungan nggak sih cara ngatur waktunya? Jujur aku sendiri masih kebingungan dan kesulitan banget ya untuk memanajemen waktu. Ya gitu deh Kak, masih pusing apalagi kalau lagi kejar-kejar deadline kayak gini. Oh, nah pas banget nih kak, aku ada rekan yang akan membagikan tutorial cara memanajemen waktu. Yuk kita saksikan. Semuanya, kita semua sama, punya waktu 24 jam sehari. Tapi, kenapa ya? Ada orang yang bisa selesaiin banyak hal. Namun, ada juga orang yang nge-stuck terus-terusan. Nah, jawabannya ada di manajemen waktu. Tutorial yang pertama yaitu to-do list. Di sini, kamu bisa mendata semua tugas-tugas yang akan kamu kerjakan, sehingga tidak ada tugas-tugas yang tertinggal ataupun terlupakan. Selanjutnya, menentukan prioritas. Nah, setelah kamu mendata tugas-tugas tersebut, kamu juga harus menentukan prioritasnya. Seperti tugas mana yang lebih penting ataupun yang lebih mendesak. Nah, itulah yang akan kamu kerjakan yang pertama. Selanjutnya, ada teknik Pomodoro. Di sini, kamu bisa belajar fokus selama 25 menit. Setelah itu, istirahat selama 5 menit. Ini akan membuat otak bisa menjadi lebih fresh dan tidak mudah capek. Yang terakhir, tidak menunda pekerjaan. Ini sangat penting supaya semua tugas selesai dengan tepat waktu dan tidak ada tugas-tugas yang menumpuk. Nah, sekian tutorial manajemen waktu dari aku. Semoga teman-teman bisa jadi lebih baik dan produktif dalam memanajemen waktu. Kan akhir-akhir ini kan kita disibukkan dengan banyak media kan Bang, begitu bootcamp, tugas maupun lain-lain Bang. Jadi aku mau nanya nih Bang, bagaimana cara Abang mengatur waktu antara jam kuliah, tugas, organisasi dan waktu pribadi agar tetap seimbang Bang? Oke, sebelumnya saya sempat mengambil kelas dengan Bu Ica di mata kuliah manajemen humas. Di sana saya mempelajari bagaimana basic manajemen dan saya mendapatkan sedikit ilmu bagaimana cara memplanning setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan itu bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ada penting tapi mendesak, penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi penting dan tidak penting dan juga tidak mendesak. Nah, dari 4 kelompok tersebut kita bisa memprioritaskan jadwal mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar tidak tabrakan satu sama lainnya gitu. Dan untuk itu kita harus memplanningnya sebaik mungkin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Abelia Permana. Mungkin setelah disampaikan oleh Pak, saya berprestasi di bidang debat dan mungkin semua juga ada prestasi. Namun yang semua itu juga. Oke, Abelia. Seperti yang kita ketahui, Abelia merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan juara di lomba debat. Oke, mungkin kita akan berbicara tentang manajemen waktu, di mana Abelia memisahkan antara waktu kuliahnya dengan persiapan dirinya untuk mengikuti lomba debat. Pertanyaan pertama yaitu bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda dan bagaimana awalnya Anda tertarik mengikuti lomba debat. Oh, mungkin kenapa tertarik ya?
untuk sebenarnya kan kita di debat ini kan sama seperti biasa aja pidato. Tapi konsepnya adalah bagaimana kita meyakinkan lawan. Tertarik debat itu adalah ketika sadar bahwasanya kayaknya kita daripada debat kosong aja di tongkrongan mungkin dilombain. Ada lombanya. Akhirnya ya alhamdulillah mencoba dan latihan yang serius, Alhamdulillah. By the way, setelah mengikuti lomba debat, saudara Benjo mendapatkan juara berapa? Untuk lomba pertama itu dia juara 2, terus yang terakhir itu KJI juara 3. Oke, mantap. Saudara Benjo. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana Anda membagi waktu antara waktu kuliah, tugas akademik, dan persiapan lomba debat? Oh, membagi waktunya persiapan. Mungkin karena debat ini jadi kunci utama analisis kita ya. Jadi ketika kuliah pun sebenarnya itu adalah ketika kita mau menambah wawasan kita sendiri. Nah, untuk public speaking sendiri itu adalah dengan banyak kita berbicara dengan orang-orang. Jadi semakin kita terlatih berbicara secara baik dengan orang-orang, itu akan melatih juga bagaimana kita berbicara di depan publik dengan PPD kita. Jadi sebenarnya latihan untuk debat itu ya secara di kehidupan sehari-hari pun kita melatih diri sendiri aja. Nah, jadi untuk manajemen waktunya nggak terlalu pusing deh, karena kita udah sehari-hari ngerti. Oke. Jadi itu motivasi dari Abelio teman-teman. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Abelio bisa menjadikan motivasi kita sebagai mahasiswa untuk kedepannya. Saya Ahmad Afa, saya pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Halo teman-teman semuanya, bagi saya melompat ke air bukan cuma soal keberanian, tapi juga soal timing. Saya harus tahu kapan saatnya yang tepat untuk melompat. Sama seperti manajemen waktu, bagaimana caranya mengatur waktu dengan baik. Dengan itu, saya bisa menikmati hobi dengan baik tanpa mengganggu aktivitas lainnya. Yuk saksikan videonya. Angels up in the clouds, our jealous knowing we proud. Something so wild, we'll be ordinary. You got me kissing the ground, when you sanctuary. Try to be what you thought, will not return me to die. Nah, bagaimana nih rekan-rekan semuanya? Sudah tahu kan cara memanajemen waktu dengan baik? Semoga setelah menonton vlog ini, kita jadi tahu nih bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik dan terstruktur. Aku Ananda Tri Alsanizat, pamit undur diri. Dadah!